touch, I could with just one touch, I could feel my body giving. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama kami di Diskusi Asik. Sebelumnya, di sini kami akan mendiskusikan tentang materi yang itu dimensi ontologi, epistemologi, dan aksiologi pendidikan Islam. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Rika Yunita dengan NIM A1D12506 dan teman saya Maulidina Sofa dengan NIM A1D1251163. Saya Selvi Eviana dengan NIM A1D1251126. Tonton terus ya diskusi asik ini. Dadah. Oke, baiklah, di sini kami akan menjelaskan materi yang pertama, itu tentang dimensi ontologi pendidikan Islam. Menurut saya, dimensi ontologi pendidikan Islam itu merupakan kajian tentang hakikat keberadaan yang menjadi dasar sistem pendidikan dalam Islam, yang meliputi hakikat Allah sebagai sumber kebenaran, manusia sebagai subjek pendidikan, dan alam sebagai pembelajaran. Ontologi ini bertumpu pada tauhid, yaitu keyakinan bahwa seluruh realitas berasal dari Allah dan berada dalam ketetapannya, sebagaimana ditegaskan dalam Quran surat Al-Hadid ayat 3. Menurut kakaknya apa nih dimensi ontologi pendidikan Islam? Menurut saya, dimensi ontologi pendidikan Islam adalah pemahaman tentang realitas menurut pandangan Islam yang menjadi fondasi arah pendidikan. Realitas tersebut mencakupi manusia sebagai hamba dan khalifah. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 30, alam sebagai ciptaan yang teratur dan kehidupan sebagai amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Dengan dasar ini, pendidikan tidak sekadar transfer ilmu, tetapi proses pembinaan eksistensi manusia gitu menurut saya. Jadi gitu ya Kak. Menurut kakaknya satu kakak mau Ya, kalau menurut pendapat saya, dimensi ontologi pendidikan Islam adalah landasan pemikiran yang menjawab pertanyaan dasar. Siapa yang mendidik, siapa yang dididik, dan untuk tujuan apa pendidikan dilakukan menurut Islam. Nah, ontologi ini menegaskan bahwa pendidikan berorientasi pada pembentukan manusia yang sadar akan tujuan penciptaannya dan tidak hidup sia-sia. Menurut Quran surat Al-Mu'minun ayat 115. Dengan demikian, ontologi menentukan arah dan makna seluruh proses pendidikan. Nah, jadi jawaban-jawaban tersebut sudah menjadi landasan dari pengertian dimensi ontologi pendidikan Islam ya teman-teman. Dan itu Baiklah, dari pendapat kami bertiga tadi, di sini saya akan menjelaskan lebih dalam tentang apa itu dimensi ontologi menurut pendidikan Islam. Dimensi ontologi atau menyoal gak nih? Menyoal? Wah, podo wae. kan podo wae dong. Tidak, tunggu dulu, menyoal itu apa? Itu beda lah, kan ini buku Oke. Bapak itu Prof Ito. Dari pendapat kami bertiga tadi, di sini saya akan menjelaskan lebih dalam tentang apa itu dimensi ontologi menurut pendidikan Islam. Yaitu dimensi ontologi menyoal hakikat realitas atau siapakah sumber mutlak wujud, bagaimana hubungan Tuhan, alam, dan manusia, dan apa status dunia sebagai tempat manusia bertumbuh. Dalam pandangan Islam, seluruh realitas dibaca dalam horizon tauhid, yaitu Allah sebagai sumber, penopang, dan tujuan segala wujud. Alam sebagai ayat atau tanda yang menuntun manusia kepadanya, dan manusia sebagai khalifah yang memikul amanah. Kerangkaian ini menolak fragmentasi antara sakral dan profan, pengetahuan dan nilai, tujuan dan
semuanya disatukan oleh pengakuan rububiyah. Dan di sini dalam Quran surah Al-Hadid ayat 3 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal awwal wal akhir waz zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Yang artinya dialah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Quran surah Al-Hadid ayat 3. Oke guys. Lalu menurut Ibnu Qadir, rangkaian nama ini menegaskan kemaha sempurnaan wujud Tuhan yang meliputi dimensi waktu, yaitu awal dan akhir, dan kedekatan atau keluasan, yaitu zahir dan batin, sehingga tidak ada realitas di luar pengetahuan dan mengaturannya. Menurut Muhammad Quraish Shihab, tafsiran Al-Misbah, ayat ini membangun cara pandang holistik, yaitu realitas hanya dipahami benar bila ditempatkan dalam pusaran tauhid. Akibatnya, pendidikan mesti mengarahkan seluruh praktik belajar ke kesadaran kehadiran ilahi. Di sini dalam Quran surah Al-Baqarah, dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 94 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulkil laili tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas samai min ma'i wa ahya bihi al-arda ba'da mautiha wa batha fiha min kulli dabbatin wa tasri firriyahi was-sahabi wal musakhkhari bainas samai wal ardi la ayatin liqaumin ya'qilun. Yang artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang. Bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu dia hidupkan bumi sesudah mati. Dan dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan, dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Sungguh terdapat tanda-tanda keesaan dan kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkan. Quran surah Al-Baqarah ayat 164. Menurut Al-Tabari, ragam fenomena yang disebutkan ayat ini adalah tanda yang mengantar akal mengenal Sang Pencipta. Dengan kata lain, alam bukan sekadar objek guna, tetapi ayat ontologis. Menurut Quraish Shihab, rincian fenomena menegaskan keteraturan kosmik yang menjadi dasar bagi sikap ilmiah sekaligus religius. Memelihara alam adalah wujud pengakuan ontologis terhadap karunia dan keteraturan ilahi. Di sini Quran sudah dijelaskan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonir
artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Quran Surah Al-Baqarah ayat 30. Menurut Ibnu Qadir, khalifah merujuk pada Adam dan keturunannya sebagai pengelola yang memakmurkan bumi dengan keadilan. Menurut Al-Tabari, maknanya juga mencakupi generasi yang saling menggantikan dalam amanah. Quraisy Shihab menekankan bahwa status ontologis manusia sebagai khalifah melahirkan etos pengelolaan, bukan eksploitasi, yang menjadi bingkai moral seluruh kegiatan belajar dan bekerja. Di sini dijelaskan menurut Ibnu Qadir ya, dalam surah Al-Mu'minun ayat 19 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afahasibatum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Yang artinya, apakah kamu mengira bahwa kami menciptakan dengan sia-sia dan bahwa kepada kami kamu tidak akan dikembalikan? Quran Surah Al-Mu'minun ayat 115. Menurut Al-Qurtub, ayat ini menafikan pandangan tanpa tujuan terhadap eksistensi manusia. Seluruh proses hidup berada dalam orbit pertanggungjawaban. Quraisy Shihab menautkan kepulangan kepada Allah sebagai horizon, makna yang menata tujuan pendidikan agar tidak berhenti pada utilitas sesaat. Oke, di sini implikasi pedagogis pada pendidikan dasar ya. Ontologi tauhid itu menuntut ekologi belajar yang menempatkan keteraturan, keterhubungan, dan amanah. Pembelajaran IPA tidak hanya menghafal fakta, tetapi membaca alam sebagai tanda yang melatih rasa takzim dan syukur. Matematika juga melatih ketelitian dan kejujuran prosedur. Bahasa harus menumbuhkan kepekaan makna dan tanggung jawab atas kata. PKM meneguhkan amanah, kekhalifahan dalam kerjasama dan kepedulian. Praktik anti korupsi ditanamkan sebagai konsekuensi ontologis. Waktu itu dianggap amanah, peralatan dipelihara sebagai titipan, dan sumber dikutip sebagai pengakuan hak, dan keputusan diambil dengan kesadaran bahwa tidak ada laku yang luput dari pengawasan ilahi. Lalu, ontologi tauhid ini menuntut ekologi integritas, keteraturan. Dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 64 diterjemahkan menjadi kelas yang rapi, alur kerja yang jelas, dan waktu yang diperlakukan sebagai amanah. Status manusia sebagai khalifah dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 30 menegaskan akuntabilitas atas benda bersama atau alat, buku, dan data, sehingga setiap pemakaian meninggalkan jejak yang dapat diedit. Pada kelas rendah, anak mempraktikkan SOP alat, yaitu ambil, pakai, catat, kembalikan. Dengan kartu peminjaman, pada kelas tinggi, kelompok memiliki buku kas mini untuk proyek tematik, yaitu MIS pasar 7 mingguan. Oh itu ya, singkatan dari Miss. Ada pemasukan dan pengeluaran, bukti tempel, dan tutup buku setiap akhir unit. Guru menilai lewat rubrik proses, yaitu ketelitian, kepatuhan SOP, dan kebersihan. Dan rubrik produk, yaitu akurasi, kerapian, kejelasan data. Dengan cara ini, tauhid menjadi tata kelola yang terlihat, mencegah manipulasi dari hulu. Di sini dijelaskan dalam Quran Surah At-Tin ayat 4 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Yang
kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Quran Surah At-Tin ayat 4. Menurut Ibnu Qadir Asyani, takwim menunjukkan kesempurnaan bentuk dan kesiapan kepastian manusia untuk tugas pemahaman dan kekhilafan. Menurut Muhammad Quraisy Shihab, kemuliaan bentuk ini menuntun pendidikan yang memelihara martabat, bukan sekedar mengejar keterampilan teknis. Di mana dijelaskan dalam Quran surah Al-Hijr ayat 29 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqul lahu sajidin. Yang artinya, maka ambillah aku telah menyempurnakan kejadiannya dan telah menipukan ke dalamnya ruh ciptaanku, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Quran surah Al-Hijr ayat 29. Menurut Al-Tabari, peniupan ruh menandai dimensi spiritual manusia yang membedakan dari makhluk lain. Menurut Ibnu Qadir juga, kemuliaan ini menjadi alasan perintah sujud para malaikat yang implikasinya pada pendidikan adalah pembinaan dimensi ruhani secara sadar. Dan di sini dijelaskan juga dan di sini ada hadis yang menurut H.R. Bukhari Muslim yang berbunyi, kullu maulidi yuladu alal fitrah, yang artinya setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Hadis ini menegaskan bahwa kesiapan etik spiritual perlu dipelihara dalam rancangan kurikulum dan pembiasaan. Dalam khazanah Islam, pendidikan dikenal dengan tarbiyah yaitu penumbuhan potensi, taklim yaitu transmisi pengetahuan sahih yaitu sama dengan menuntut ilmu, dan ta'dib yaitu penataan adab, sama juga itu kayak menata adab. Dan Al-Ghazali memandang pendidikan sebagai takziyatun nafs, yaitu artinya penyucian jiwa menuju kebahagiaan dunia akhirat. Ibnu Khaldun menekankan fungsi pewarisan budaya peradaban yang harus disesuaikan dengan tahap perkembangan anak. Baik, di sini saja penjelasan mendalam dari saya tentang dimensi ontologi pendidikan Islam. Menurut Bapak dosen kami. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baiklah. Di sini materi yang kedua itu tentang dimensi epistemologi pendidikan Islam. Nah, menurut pengetahuan kata awalnya, apa sih dimensi epistemologi pendidikan Islam itu? Kalau menurut pendapat saya, dimensi ontologi pendidikan Islam adalah kajian tentang hakikat keberadaan yang menjadi dasar sistem pendidikan dalam Islam, meliputi hakikat Allah sebagai sumber kebenaran, manusia sebagai sumber objek pendidikan, dan alam sebagai ruang pembelajaran. Nah, ontologi ini bertumpu pada tauhid, yaitu keyakinan bahwa seluruh realitas berasal dari Allah dan berada dalam ketetapannya sebagaimana ditegaskan dalam Quran surat Al-Hadid ayat 3. Nah, itu merupakan jawaban dari menurut kakaknya ya. Yang kedua, menurut kakaknya, kakak Selfie. Oke. Menurut saya, definisi ontologi pendidikan Islam itu adalah pemahaman tentang realitas menurut pandangan Islam yang menjadi fondasi arah pendidikan. Realitas tersebut mencakup manusia sebagai hamba dan khalifah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 30 yang sudah saya jelaskan tadi. Alam sebagai ciptaan yang teratur dan kehidupan sebagai amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Dengan dasar ini, pendidikan tidak sekadar transfer ilmu, tetapi proses pembinaan eksistensi manusia. Itu pula jawaban dari kakak Selvi. Nah, menurut saya, dimensi ontologi pendidikan Islam itu merupakan landasan pemikiran yang menjawab pertanyaan dasar. Siapa yang mendidik, siapa yang didik, dan untuk tujuan apa sih pendidikan dilakukan menurut Islam itu. Nah, ontologi ini
tidak hidup siap-siap. Nah, terdapat pada Quran surat Al-Mu'minun ayat 115. Dengan demikian, ontologi menentukan arah dan makna seluruh proses pendidikan. Itu merupakan jawaban dari pendapat kita. Nah, di sini kita akan membahas lebih dalam ya tentang dimensi epistemologi pendidikan Islam ini. Langsung saja. Nah, dimensi epistemologi menyoal sumber, cara, dan kriteria kebenaran pengetahuan. Dalam pandangan Islam, pengetahuan lahir dari dialog yang selaras antara wahyu, akal, dan pengalaman, indera atau realitas. Wahyu memang memancang horizon nilai dan jadi itu merupakan jawaban dari kami menurut kami tentang dimensi epistemologi pendidikan Islam. Nah, di sini sekarang kita akan membahas lebih dalam lagi menurut buku dari dosen kami, yaitu dimensi epistemologi menyoal sumber, cara, dan kriteria kebenaran pengetahuan. Dalam pandangan Islam, pengetahuan lahir dari dialog yang selaras antara wahyu, akal, dan pengalaman. Wahyu memancang horizon nilai dan kebenaran, akal mengolah, menimbang, dan menyusun pengalaman tajribi dan menguji klaim pada kenyataan. Wahyu itu hati nurani berperan sebagai penjaga etika, mengikat proses mencari dan menggunakan ilmu pada amanah dan keadilan. Dengan kerangka ini, yang disebut ilmu bukan sekedar kumpulan fakta, melainkan kebenaran yang bertanggung jawab secara metodologis dan martabat secara moral. Terdapat pada surat Al-Hujurat ayat 6 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun bima ja'i fatabayyanu an tusibu qauman bijahalati fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik bawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah pada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal pada berbagi. Quran surat Al-Hujurat ayat 6. Jadi surat ini menjelaskan tentang jika ada seseorang yang membawa berita tanpa ada sumber yang jelas, maka kita harus tidak boleh langsung mempercayai berita tersebut. Kita harus mencari informasi yang lebih relevan gitu ya Kak. Nah, lanjut, menurut Ibnu Katsir, ayat ini mewajibkan verifikasi terhadap kabar terutama dari pihak yang tidak terpercaya sebelum mengambil keputusan. Nah, menurut Al-Qurtubi, tabyun atau tathabbut mencakup memastikan sumber, konteks, dan konsekuensi hukum atau akhlak dari suatu informasi. Sedangkan menurut M. Quraish Shihab, tafsir Al-Mishab, prinsip verifikasi ini relevan langsung dengan literasi informasi modern, menilai kredibilitas dan melacak jejak data dan menahan diri dari penyebaran kabar yang belum terbukti. Nah, tidak boleh menyebarkan hoax nih. Nah, prinsip tabayun Quran surat Al-Hujurat ayat 6 dijadikan ritual kelas. Tiap klaim dalam tugas harus menyertakan satu, sumber, penulis, tahun atau tautan akses. Yang kedua itu satu alasan memilih sumber itu, dan tiga, pertanyaan apa yang belum pasti. Guru itu menilai dengan checklist sederhana, sumber yang jelas, alasan logis, dan batas pengetahuan. Kebiasaan-kebiasaan ini itu bisa membuat melatih kehati-hatian sebelum menyebarkan informasi. Perbedaan muham dan mutasyabi itu pada Quran surat Al-Imran ayat 7 diturunkan menjadi alur pembelajaran bertahap. Kunci konsep atau muham dipastikan dulu melalui contoh konkret dan ancor teks. Sesudah itu barulah variasi atau ekstensi musyabbih dieksplorasi. Anak belajar menginduk pada yang pasti sebelum menakwil yang samar. Etos
lalu memilih yang terbaik. Quran Surat Al-Zumar ayat 18 dipraktikkan sebagai dialog ketiga. Satu kelompok memaparkan alasan, kelompok lain menyampaikan sanggahan tertib, lalu kelas memilih argumen terbaik menggunakan kriteria yang disepakati. Bukti relevan penjelasan. Anak tidak hanya berpendapat, tetapi bertanggung jawab atas dasar pendapatannya. Terdapat pada Quran Surat Al-Zumar ayat 18 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanahu ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika humul albab. Yang artinya yaitu orang-orang yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti yang terbaik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah dan mereka itulah orang-orang yang berakal. Quran Surat Al-Zumar ayat 18. Menurut Al-Tabri, ayat ini memuji mereka yang mendengar beragam argumen lalu memilih yang paling benar dan paling yang bermaslahat. Menurut Ibnu Katsir, ittiba ahsanah adalah sikap kritis yang diikat hidayah sehingga seleksi bukan sekedar pragmatis melainkan bermoral. Menurut Quraisy Shihab, ini adalah etos critical listening, bersedia mendengar, mampu menimbang dan berani mengikuti yang terbaik. Nah, ini Kak, apa ya? Oke, lanjut. Pada Quran Surat Al-Imran ayat 7 yang berbunyi, panjang juga ya. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa akhara mutasabihatun fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a al-fitnati wal ibtigha'a ta'wilihi wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allahu war-rasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullun min 'indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Yang artinya dialah yang menurunkan kitab Al-Quran kepada. Nanti kita jadi makan yuk. Yo, emang cara buka yang ini? Setengah 12 ini Apa? makan. Awas mati nek. Awas ya. Udah hidup belum? Dah. Yuk, kau baca dikit. Implikasi metodologis bagi pendidikan dasar itu yang pertama, metodologis Islam menemukan literasi kebenaran yang operasional, praktiknya meliputi aplikasi sumber tabayun sebelum penyebaran informasi, menimbangkan argumen dan pemilihan yang ahsan, paling benar dan bermanfaat. Yang ketiga itu bertahap dalam memahami, berinduk pada mahfum sebelum menapil yang syabih. Yang keempat itu kebiasaan memohon tambahan ilmu dan menata niat. Yang kelima itu orientasi hikmah dan pengetahuan diikat pada kemaslahatan. Nah, sejarah peradaban Islam menunjukkan integrasi ilmu agama dan ilmu Islam. Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Al-Biruni memadukan kedalaman teologis dan riset rasional empiris. Bagi guru SD harus paham dengan sesungguhnya bahwa pelajaran IPA, matematika, dan IPS bukan ilmu yang hanya duniawi saja, tetapi wahana menumbuhkan ketelitian, kejujuran, dan rasa takzim terhadap keteraturan ciptaannya. Oke, materi selanjutnya yaitu dimensi aksiologi pendidikan Islam. Dimensi aksiologi menimbang nilai dan tujuan, apa yang dianggap baik, apa yang harus dituju, dan bagaimana cara mencapainya tanpa mendesak pasang. Dalam horizon Islam, kebaikan berangkat pada tauhid dan menjawabkan sebagai kemaslahatan atau
Perintah Birrul Adl menegaskan integritas dalam keputusan. Menurut Al-Qurtubi, ayat ini menjadi dasar tata kelola yang amanah dari rumah tangga hingga negara. Menurut Quraisy Shihab, amanah pendidikan mencakup kejujuran akademik, transparansi penilaian, dan akuntabilitas penggunaan sumber daya, sebagaimana di dalam Quran Surat At-Taubah ayat 119. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jadikanlah bersama orang-orang yang jujur. Quran Surat At-Taubah ayat 119. Implikasi pedagogis, yakni dimensi aksiologi menuntut desain ekosistem integritas di sekolah dasar. Prakteknya meliputi kode etik kelas, yakni disusun bersama siswa dan guru. Rubrik karakter yang menilai kejujuran proses, mekanisme atribusi sumber pada setiap tugas, dan kebiasaan audit sederhana untuk logistik kelas, yaitu pencatatan peminjaman alat, peralatan buku, dan kebersihan. Proyek kolaboratif menggunakan peran bergilir, ketua, pencatat, dan penjaga waktu untuk melatih akuntabilitas, sementara penilaian autentik memberikan bobot pada cara menggunakan hasil. Pencegahan korupsi sejak dini diikat langsung dengan nilai Qur'ani, adil meski terhadap pihak yang tidak disukai, amanah pada titipan, berteman, dan kejujuran, dan memuliakan semua tanpa diskriminasi, keteladanan guru, transparansi kriteria penilaian, serta kebiasaan lapor dan buku pada setiap proyek yang memperlihatkan bahwa integritas itu terlihat, terukur, dan membanggakan. Sebagaimana di dalam hadis, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini harus diamalkan untuk mengikat orientasi nilai agama, ilmu, bermuara pada amal, dan kemaslahatan. Orientasi nilai dirangkum pada 3 poros. 1. Ubudiyah, yaitu belajar sebagai ibadah, sebagaimana di dalam Quran Surat Ad-Dariyat ayat 56. Yang kedua, akhlak mulia, yaitu misi penyempurnaan moral. Yang ketiga, khilafah, yaitu pengelolaan bumi secara adil, sebagaimana di dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 32. Contoh pembiasaan nilai di SD selaras naskah sebelumnya, yaitu kelas 1-2 menekankan kejujuran dalam berhitung sederhana dengan kesadaran muraqabah atau Allah Maha Melihat. Dari kelas 3-4 mempraktikkan gotong royong dan amanah melalui program kebersihan kelas. Dari kelas 5-6 menjalankan proyek mini ekonomi untuk melatih keadilan, anti kecurangan, dan keberanian berinteraksi. Banyak kantin kejujuran gagal karena rancangan prosedurnya lemah, tanpa log transaksi, tanpa audit rutin, dan tanpa mekanisme koreksi. Pasar jujur yang baik justru menambahkan 3 pilar. 1. Buku kas dan bukti tempel. Yang kedua, audit saling antar kelompok setiap Jumat. Dan terakhir yaitu laporan lisan 3-6 menit dengan pertanyaan pandu seperti apa yang salah, bagaimana memperbaikinya. Nah, demikian kejujuran tidak diserahkan pada niat semata, melainkan diinstitusikan melalui prosedur yang transparan dan sejalan dengan Quran Surat Al-Maidah ayat 8 dan Quran Surat An-Nisa ayat 68. Sudah. Oke, dari penjelasan kami tadi, di sini mempunyai banyak pertanyaan ya, kayak pertama itu mengapa tauhid menjadi fondasi ontologis pendidikan
dan rasional sehingga pendidikan tidak terjebak pada materialisme atau sekularisme. Nah, jadi kalau menurut saya dengan tauhid tujuan pendidikan itu bukan hanya keberhasilan saja, keberhasilan duniawi saja, tetapi pembentuk insan yang bertanggung jawab di hadapan Allah. Sama-sama. Saya mau tanya gitu. Ya enggak, orang kamu jelas itu. Pertanyaan kedua, bagaimana sih guru IPA, kan kita sebagai guru Nah, yang pertanyaan kedua itu, kita itu sebagai guru calon pendidik itu mata pelajaran di sekolah SD itu kan merupakan pelajaran yang banyak ya, kayak banyak, dan terutamanya guru IPA. Nah, bagaimana sih guru IPA itu mengajarkan alam sebagai ayat? Nah, menurut kakak ini. Oke, menurut pendapat saya, caranya yaitu dengan menghubungkan hukum alam dengan keteraturan ciptaan Allah sebagaimana yang ditegaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 164. Nah, kalau dari kakaknya, Saya yaitu menumbuhkan rasa kagum dan syukur atas fenomena ilmiah sebagai bentuk refleksi spiritual. nah, kalau menurut saya itu mengaitkan pembelajaran sains dengan etika lingkungan sebagai amanat khalifah. Nah, khalifah itu mempunyai konsekuensi. Nah, apa sih konsekuensi manusia sebagai khalifah itu dalam kelasnya, muridnya, maupun gurunya? Menurut pendapat saya, siswa dilatih bertanggung jawab terhadap fasilitas sekolah sebagaimana di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Dan menurut saya yaitu disiplin dipahami sebagai bentuk amanah, bukan sekadar kepatuhan terhadap aturan saja. Nah, yang ketiga itu kepemimpinan siswa itu diarahkan kepada pelayanan dan kebaikan bersama. Nah, mengenai materi kedua, dimensi epistemologi, ada pertanyaan. Menurut pertanyaan saya ya, bagaimana prinsip tabayun diterapkan di era media sosial sekarang ini? Menurut kakak? Saya, oke, kalau menurut saya itu melatih siswa untuk memverifikasikan informasi sebelum menyebarkannya sesuai pada Quran surat Al-Hujurat ayat 6. Ya. Kalau menurut pendapat saya pribadi, caranya tuh dengan cara mendorong budaya, cek sumber dan klarifikasi konteks berita. Oke, kalau menurut saya sendiri ya, yaitu menjadikan literasi digital sebagai bagian dari pembelajaran etika bermedia. Maksud saya sendiri kan menurut saya Itu loh, memang ngomong pertanyaan saya anjir. kan menanyakan pendapat kalian. Nah, itu, ya itu. Menurut pendapat Ayo saya. mulai. Yang mana lagi banyak kali? Nah, ini nih, lagi nih. Udah terakhir. Menurut pendapat kalian, mengapa sih tujuan baik tidak boleh dicapai dengan cara yang salah? Nah, karena Islam itu menilai dari prosesnya dan hasil sekaligus. Itu terdapat pada Quran surat An-Nahl ayat 90-an. Ayat 90. Caranya? Caranya yaitu cara yang salah, merusak nilai moral meskipun hasilnya terlihat baik. Gimana tuh Kak Miss? Capek. Bisa nggak sih jawaban aja di luar itu? Kalau saya bicara. Contohnya tuh kayak orang munafik gitu. Oh gitu ya. Berarti kakak udah paham ya, terus kakak mau nanya. Ini saya biar nggak ngantuk. Dan lanjut yuk. Nah, yang mana ini? Di sekolah-sekolah itu tuh mesti ada kopsis biasanya di sekolah-sekolah kakak tuh di SMA dulu mesti itu ngambil
sendiri atau ada penjajahnya, Kak? Itu ngambil sendiri sih. Nah, itu merupakan kantin kejujuran kan, Kak? Iya. Nah, mengapa kantin kejujuran itu sering gagal menurut Kakak? Oh, kalau pendapat saya, karena tidak ada sistem pengawasan dan auditnya. Kalau Biasanya tuh kayak siswa tuh bisa mencuri, kalau Iya. nggak jujur, Bisa bayarnya masuk 3, pergi gitu. bayarnya 1. Bisa juga ya. ya, kalau menurut Kalau Kakak? saya itu nilai kejujuran itu tidak dilatih melalui prosedur yang konsisten dan juga dalam Quran surah An-Nisa ayat 58 menekankan amanah harus disertai sistem keadilan. Itu harus adil. Kerja dalam itu harus ada prosesnya. Tidak langsung. Nah, nah, ini belum. Iya, belum kita ini kok. Nah, dari materi yang kita bahas tadi, apa yang terjadi jika satu dimensi itu hilang? Satu dimensi itu yaitu tanpa ontologi pendidikan kehidupan arah transenden. Kehilangan arah. Oh, kehilangan arah transenden. Ulang. Tanpa ontologi pendidikan akan kehilangan arah transenden. Oke. Kalau tanpa epistemologi, pendidikan itu akan kehilangan metode yang benar. Dan tanpa aksiologi, pendidikan kehilangan nilai dan integritas moral. Nah, jadi itu merupakan pertanyaan yang bisa membantu menjawab Menjawab dari kalau berpikir lagi pertanyaan yang kita buat sendiri, jawab sendiri gitu. nah itu menurut pendapat Kan maksudnya itu kayak menurut bertanya, menurut sudah paham kan, jadi menurut pendapat masing-masing gitu. setelah mempelajari Mendalam itu paham nggak sih apa yang pertanyaan ini gitu loh gunanya. mendalami. Bukannya kami tidak paham, cuman tuh pengen dari pendapat gitu. Oh iya, berarti begitu ya Kak. Nah, dari awal sampai hari ini kita diskusi diskusi tentang materi Materi ontologi, terus kakak tadi materi apa? sebentar Kak. Apa ya Kak? Epistemologi. Dan ada aksiologi. Nah, itu kami menjelaskan 3 Pilar. tadi. Adapun kesimpulan dari 3 materi itu tadi akan dibacakan oleh siapa? Oleh Terus kami bertiga. Oke. Oke, filsafat pendidikan Islam itu meninjau pendidikan dari 3 dimensi utama. Yang pertama itu ontologi, anak dipandang sebagai makhluk fitrah ciptaan Allah yang sempurna dengan potensi jasmani, akal, dan rohaninya. dan epistemologi, yaitu sumber ilmu adalah wahyu, akal, dan pengalaman yang harus dan epistemologi, yaitu adalah sumber ilmu menurut anjir dan epistemologi, yakni sumber ilmu adalah wahyu, akal, dan pengalaman yang harus diintegrasikan dalam pembelajaran. Dan aksiologi, ilmu bermuara pada pengabdian kepada Allah, pembentukan akhlak mulia, dan pembangunan peradaban. Dengan kerangka ini, pembelajaran SD mendidik anak bukan hanya tahu, tetapi juga beriman, berakhlak, dan beramal. Di bab ini itu menegaskan bahwa ontologi tauhid itu memandang alam sebagai nada, manusia sebagai khalifah, dan pendidikan sebagai amanah. Epistemologi Islam mengikat wahyu, akal, dan pengalaman dalam disiplin, tabayun, mukam, mustabayyin, dan critical listening. Listening. Dan aksiologi
akan belajar pada kemaslahatan atau maqasid yang terukur dalam prosedur adil, amanah, dan jujur. Ketiganya ini bersatu dalam desain kelas atau rubrik proses, produk, log data, peer review, audit alat atau kas, dan moderasi penilaian, sehingga integritas bukan semboyan melainkan kebiasaan yang tampak dari hari ke hari. Oke. Alhamdulillah diskusi Pada kali ini selesai di sini. Cukup sekian dan sampai jumpa di Di diskusi video selanjutnya. Dadah. kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.